Bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwati fillah, kita akan meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh Akh Yasir, yang pada hari ini kita akan membedah satu ayat Al-Quran. Dan ini bukan kebetulan, memang seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya. Saya kebetulan akan menyampaikan materi tentang itu, kemudian sudah disampaikan prolognya oleh Akh Yasir tentang firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Kita akan bedah ayat ini dengan mengambil beberapa inspirasi dari salah satu channel TV di Qatar, yaitu Qatar TV. Di Qatar TV itu ada acara judulnya Musafir Ma'al Quran, jalan-jalan bersama Al-Quran. Acara ini diisi oleh Syekh Fahad Al-Kandari Al-Hafiz. Fahad Al-Kandari ini salah satu imam besar Kuwait selain Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Jadi di sana ada dua imam yang terkenal. Pertama Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, dan kita tahu beliau. Yang kedua Syekh Fahad Al-Kandari, dan mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar tilawah beliau yang luar biasa, juga sangat lembut iramanya dan sedih. Beliau mengisi acara di Qatar TV dengan judul Musafir Ma'al Quran, Musafir bersama Al-Quran. Di dalam acara itu yang ada sekitar 20 episode, saya setiap malam mengikutinya jam 8 malam kalau waktu Indonesia. Beliau menjelaskan tentang bagaimana rahasia-rahasia agar kita bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran dengan hafalan yang baik. Dan bukan hanya penjelasan, tetapi beliau juga keliling dunia, termasuk ke Mesir, ke Turki, yang paling sering dua negara ini, Mesir, Turki, sisanya ke Tajikistan, Uzbekistan dan sebagainya, untuk bertemu dengan para penghafal Al-Quran yang ada di sana. Dan nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh hafiz Al-Quran yang menurut saya ini adalah mukjizat di abad kita. Orang yang masih sangat muda menghafal Al-Quran hanya dalam waktu yang sangat singkat, plus menghafal hadis 11.000 hadis dalam waktu hanya 20 hari. Dan inilah yang disebut dengan musafir ma'a ahli Al-Quran, berjalan atau tamasya bersama para ahli Al-Quran. Dan hari ini kita akan ambil 3 saja di antara nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam acara tersebut. Tapi sebelumnya kita tilawah dulu Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Silakan dibuka mushaf atau bisa juga melihat ke layar firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وما يذكر إلا أولو الألباب.
diberikan hikmah ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang Allah berikan hikmah, maka dia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal dan hati. Ikhwati fillah, jelas di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ilmu Al-Quran bukan hanya ilmu yang muktasabah. Apa arti muktasabah? Muktasabah itu ilmu yang dipelajari dan diusahakan. Itu artinya muktasab, dilatih, dipelajari, diusahakan sehingga didapatkan. Sama seperti makanan, uang, rezeki dan segala macam dalam kehidupan kita, dia tidak semata-mata muktasabah. Orang yang meyakini bahwa ilmu itu muktasabah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hikmah di sisi Allah. Oh, muktasabah itu yang diandalkan adalah metodologi. Oh, metodenya harus bagus. Yang diandalkan kecerdasan dan kemampuan menghafal, kemampuan menalar, kemampuan memahami. Ini muktasabah. Tetapi ilmu juga mauhubah. Jadi ada istilahnya muktasabah, ada istilahnya mauhubah. Apa bedanya? Mauhubah itu anugerah dari Allah. Mauhubah itu adalah rahmat dari Allah. Mauhubah itu adalah pemberian dari Allah, hadiah dari Allah, bukan semata-mata muktasabah. Setengahnya muktasabah, setengahnya mauhubah. Kalau kita bisa buat porsi. Tapi sebetulnya muktasabah itu hanya asbab saja. Intinya adalah mauhubah. Allah yang memberikan ilmu itu kepada kita. Terutama ilmu Al-Quran. Sama halnya dengan rezeki yang kita cari siang dan malam. Tetapi kalau tidak dengan seizin Allah, itu tidak akan datang kepada kita. Ma asabaka falan yukhti'uk wa ma akhta'aka falan yusibuk, kata Nabi. Apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang ditetapkan meleset darimu tidak pernah akan bisa menimpamu. Jadi ilmu itu pertama muktasab, kita mencari dengan sungguh-sungguh. Kedua mauhub atau mauhubah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Allah anugerahkan ilmu, maka dia telah memperoleh khairan katsira, nikmat yang sangat banyak. Dan tidak ada yang mengerti betapa banyaknya nikmat itu kecuali ulul albab, orang yang berakal dan memiliki hati yang jernih. Tidak ada yang mengerti betapa pentingnya hikmah itu. Tidak ada yang mengerti khairan katsira itu. Tidak ada yang mengerti tentang mauhubah dan anugerah dari Allah itu kecuali orang yang berakal. Maka dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kita tidak akan bisa belajar Al-Quran kecuali anugerah dari Allah. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran kecuali dimudahkan oleh Allah. Kita tidak bisa memahami Al-Quran sedalam mungkin sampai ke tingkat tafsir Al-Quran, bahkan ta'wil Al-Quran, kecuali diinspirasikan oleh Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita. Maka Allah lah yang menentukan siapa yang memperoleh hadiah ini dan siapa yang tidak memperolehnya. Walaupun orang mendengarkan Al-Quran sering, bahkan khatam Al-Quran, kalau Allah tidak mengizinkan, Allah jadikan di dalam hatinya ada hijaban mastura atau akinnah, penutup, maka dia tidak akan memperoleh ilmu ini sama sekali. Ini yang saya dapatkan pelajarannya dari Musafir Ma'al Quran, bahwa Al-Quran itu anugerah. Setiap ayatnya anugerah dari Allah, setiap ayatnya. Makanya terkadang kita berpikir atau merasakan ada ayat yang begitu mudah kita hafal. Ada hari-hari di mana kita menghafal Al-Quran itu cepat banget. Hafalan kita bagus, cepat, dan mutqin, kuat. Tapi ada hari-hari juga ketika hafalan kita begitu sulitnya. Untuk menghafal itu berat banget, ngantuknya luar biasa, malasnya luar biasa. Untuk melewati satu halaman aja itu lama sekali. Kenapa? Bukan soal kita sudah mencoba atau belum, tapi soal Allah berikan atau tidak kepada kita. Setiap ayatnya itu dari Allah. Setiap ayatnya itu Allah yang turunkan. Pertama Allah turunkan kepada hati Nabi Muhammad, kemudian Allah turunkan kepada hati para sahabat, kemudian Allah turunkan kepada hati orang-orang yang Allah pilih di antara umat Nabi Muhammad, termasuk di antaranya kita. Allah pilih di antara kita siapa yang akan diberikan 100 ayat, 50 ayat, 10 ayat, 1 ayat. Itu suka-suka Allah. Namanya mauhub.
Allah yang memberikan. Ada yang dikasih, kamu ambil satu Quran 30 juz. Ada yang dikasih 30 juz, setengah dari 30 juz itu artinya 30 juz huruf, 30 juz Al-Quran, tetapi maknanya setengah, amalannya setengah, fahamnya setengah. Ada yang diberikan semuanya. Dia hafal 30 juz Al-Quran, dengan 30 juz itu 10 cara baca, 10 qiraah, dengan menghafal hadis-hadis yang menunjang pemahaman Al-Quran, semuanya dikasih, ambil semuanya. Ini orang yang benar-benar memperoleh khairan katsira dari Allah. Makanya beda-beda Allah memberikannya, tergantung keridhaan Allah kepada orang itu. Kalau Allah ridha kepada kita, Allah berikan banyak. Sama kayak rezeki. In syakartum la azidannakum. Allah yang memberikan rezeki, yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan kerajaan, yu'til mulka man yasha. Allah yang memberikan kemuliaan, yu'izzu man yasha. Allah pula yang menghinakan seseorang, wa yudhillu man yasha. Semuanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu, terutama Al-Quran, bukan hanya semata-mata muktasab, dicari, diusahakan, dipelajari, dicari bagaimana metodenya, lingkungannya, segala macam. Bukan hanya itu, tetapi ilmu juga mauhub, anugerah dari Allah. Kalau Allah yang kasih anugerah itu, kadang-kadang kita tercengang-cengang kita. Kok bisa? Kok bisa kalau dijawab dengan akal kita? Nggak ada jawabannya. Tapi kalau dijawab dengan iman, ya bisa. Karena ini anugerah dari Allah, bisa saja diberikan kepada may yasha, siapa yang Allah kehendaki. Sekarang kita cari tahu beberapa ilustrasi di Mesir, anak-anak yang hafal Al-Quran, dan Allah bukan hanya memberi mereka huruf-huruf Al-Quran, tetapi juga ilmu hikmah dari Al-Quran. Pertama, yang tadi saya sampaikan, namanya Syarif Sayyid, anak Mesir. Kalau sekarang dia sudah berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Namanya Syarif Sayyid, bisa cari nanti di YouTube. Apalagi kalau ngetiknya pakai bahasa Arab itu cepat langsung keluar, Syarif Sayyid. Anak ini, dia usianya 6 tahun dulu, menghafal Al-Quran baru 4 juz. Jadi dari usia 4 tahun dia belajar Al-Quran sampai 6 tahun, 2 tahun cuma menghafal berapa? Cuma 4 juz, nggak lewat-lewat dari 4 juz. Dia belajar lagi 4 juz, nggak bisa lewat dia nggak kuat. Pas mau nambah hafalan, murajaahnya bingung, nanti lupa lagi yang di belakang. Cuma 4 juz saja yang dia hafal. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang syekh yang hafal Al-Quran dengan 10 qiraat. Lalu syekh ini mengatakan, ya Syarif, kamu belajar di sini. Awalnya dia belajar dengan orang tuanya, dikasih ke syekh, ke sebuah maktab. Akhirnya dia belajar kepada syekh ini. Dalam hanya kurang lebih 6 bulan, dia hafal 26 juz yang tersisa. 6 bulan, 2 tahun lebih dia belajar cuma dapat 4 juz. Tapi 6 bulan kurang, dia mendapatkan 26 juz. Bahkan bisa disebut 30 juz, karena 4 juz yang dia hafal dulu itu tidak mungkin, tidak kuat hafalannya, dan tidak bagus cara baca dan wakafnya, tidak ada riwayatnya. Sekarang 30 juz dengan riwayat. Dia wakaf di tempat Jibril wakaf. Dia ibtidak di tempat Jibril ibtidak. Bagaimana Jibril membacakan ayat itu kepada Nabi, begitu dia baca. Disebut dengan riwayat Al-Quran. Beda dengan kita kalau belajar Al-Quran kan nggak pakai riwayat nih. Yang penting udah bisa tahsin, udah hafal Quran, disebut hafiz. Kalau di Arab tidak boleh disebut hafiz sebelum dia dapat ijazah minimal 1 riwayat saja, minimal 1 qiraat. Kenapa riwayat? Biar dia tahu di mana Jibril wakaf, bagaimana cara Jibril membaca kalimat itu. Misalnya wahwa ala kulli syai'in qadir. Gimana Jibril baca wahwa ala kulli syai'in qadir? Kita bebas saja, wahwa ala kulli syai'in qadir. Padahal Jibril bacanya gimana? Wahwa ala kulli syai'in qadir. Wahwa, hu-nya dinaikin, bukan wa-nya yang ditekan. Ini semuanya cara baca Jibril, dan ini dipelajari dalam ilmu riwayat. Mereka menghafal kitab matan. Matan itu kayak syair, tapi isinya tajwid. Kalau kita kan tajwid kita gampang di metodenya. Ada pakai warna, ada katanya huruf tentara, ada huruf presiden, ada huruf rakyat, kan macam-macam tuh metode di Indonesia nih. Kalau di sana dia hafalnya matan. Matan itu tebalnya sampai ratusan lembar. Dia hafal dalam bentuk syair, isinya nun kalau ketemu ini, hafal semuanya. Dia hafal itu dalam waktu hanya 6 bulan. Syarif Sayyid. Setelah selesai dia hafal Al-Quran dengan 1 riwayat 6 bulan, bapaknya bertanya, ma ba'dal Quran? Terus kalau udah selesai Al-Quran apa lagi? Kayaknya udah selesai itu. Karena ini adalah puncak menurut bapaknya. Apa kata syekhnya Syarif?
Dia justru baru mulai, bukan udah selesai. Dia justru baru mulai. Bapaknya fikir udah selesai setelah Al-Quran. Kata syekhnya belum, ini baru mulai. Sehingga akhirnya dia diajarkan 10 qiraat Al-Quran, 10 riwayat. Satu qiraat sekurang-kurangnya ada 2 cara baca. Maka kalau 10 kali 2, 20 cara baca Al-Quran dikali 30 juz. Sama sekali berbeda. 30 kali 20 berapa juz? 600 juz. 600 juz dia hafal Al-Quran. Kenapa saya bilang 600? Karena bacanya beda. Dan tidak boleh dicampur antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Mad jaiz yang munfasil dengan mad wajib muttasil, di riwayat ini bacanya gimana? Di riwayat itu bacanya gimana? Itu beda-beda. Nun atau saktah misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi. Satu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti ada yang saktah. Setiap nun ketemu alif atau lam, al, an, in, antum. Saktahnya banyak banget. Ini semuanya disebut dengan qiraat atau riwayat. Dia pelajari berapa lama? Qiraat ini dia pelajari 10 qiraat hanya dalam waktu 8 bulan saja. Syekh saya yang saya sering cerita, Syekh Tariq Faris, beliau belajar qiraat 10 selama 8 tahun. Syarif Sayyid belajarnya maksimal 8 bulan. 10 qiraat dipotong waktu sama dia. Bagaimana caranya? Muktasabahnya dia sehari tidur cuma setengah jam. Sehari tidurnya cuma setengah jam. Setengah jam lagi untuk makan, minum dan segala macam. 23 jam lagi hafal Al-Quran. 20 jam menghafal, 3 jam setoran hafalan sehari selama 8 bulan kurang lebih. Ditanya sama reporternya, Ustadz Syekh Fahad Al-Kandari, kamu kuat sehari tidur cuma setengah jam? Awalnya saya nangis-nangis. 2 minggu pertama nangis-nangis gak kuat. Gimana mau kuat 1 hari setengah jam terus menghafal Quran terus menerus dengan qiraat? Dia harus hafal buku yang tebal-tebal, referensi qiraat. Awalnya saya nangis. Lalu kata bapak saya, kalau gitu gak usah maksain diri, udah aja istirahat dulu, nanti kapan-kapan kita belajar lagi. Kata dia gak mau, walaupun dia nangis tapi dia mau belajar terus. Jadi dia belajar di situ bukan diperintah oleh bapaknya atau disuruh, enggak. Bukan dipaksa oleh gurunya, dia sendiri yang mau, walaupun tetap namanya juga berat. Awalnya saya nangis. Tapi setelah selesai 2 minggu, itu udah jadi kebiasaan. Sekarang saya udah biasa tidur 1 jam, paling banyak atau setengah jam rata-rata sehari. Setengah jam lagi makan. Makannya itu efektif banget, setengah jam. 3 kali makan, setengah jam. Kalau kita sekali makan, bisa sampai 1 jam. Ngobrol, nyoba dulu menu ini segala macam. Ini setengah jam 3 kali makan. Berarti 1 kali makan kurang lebih sekitar 10 menit. Sisanya untuk hajat-hajat yang lain, maka 23 jam itu belajar Al-Quran. 8 bulan selesai 10 qiraat. Selesai 10 qiraat, dia ikut daurah. Daurah itu kalau di kita kayak acara pelatihan. Daurah hadis di Mesir. Di Mesir mah ilmu luar biasa, ilmu agama. Daurah hadis ini proyeknya adalah menghafal hadis Bukhari Muslim 40 hari. Boleh 100 hadis, 200 hadis, 1000 hadis semampunya. Pokoknya 40 hari itu menghafal hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Syarif ikut di situ. Dia daftar ikut. Kata syekhnya, ya Syarif, kamu hafal di hadis Bukhari Muslim 40 hari. Jumlahnya berapa totalnya? 11.000 hadis. Dia menghafalnya bukan 40 hari, 20 hari. Sehari rata-rata menghafal 700 hadis. 700 hadis sehari. 40 hari, 20 hari dia hafal Bukhari Muslim, 20 hari lagi dia hafal Bukhari saja dan Muslim saja. Yang berbeda antara Bukhari dan Muslim. Dan saya di rumah punya kitab Fathul Bari, yaitu kumpulan hadis Bukhari. Jilidnya tebalnya, saya aja baca belum pernah khatam. Bacanya aja belum pernah khatam, apalagi ngafal. Dia hafal segini 10 hari. Nanti yang Muslim segini 10 hari. Maka total nggak bisa dibuat dengan tangan, saking banyaknya, yaitu 20 hari. Plus yang Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, lebih dari 11.000 hadis dia hafal dalam 40 hari saja. Selesai itu apa lagi? Dia sudah selesai menghafal Injil dengan semua versinya. Dia hafal Taurat dengan semua versinya. Dia hafal Zabur dengan semua versinya. Kemudian sekarang dia sedang mempelajari ilmu tafsir dengan semua tafsirnya. Bukan mempelajari baca, hafal. Karena sekali dia buka, dia hafal. Kalau saya pernah cerita Imam Syafi'i, kalau baca sekali langsung hafal. Ini Imam Syafi'i tahun 2013.
Baca langsung hafal, baca langsung hafal. Dan anaknya nggak tertekan dengan ilmu yang banyak gini. Masa kecilnya dihabiskan untuk belajar, enggak. Kemana-mana senyum, wajahnya enak dilihat, orangnya bijaksana, dewasa. Namanya juga Syekh. Dulu dia mencari guru untuk belajar Al-Quran. Sekarang dia tidak menemukan lagi guru untuk bisa belajar kepada seseorang. Kenapa? Nggak ada lagi guru yang bisa ngajarin dia ilmu. Yang hidup sudah ada, nggak ada lagi yang bisa mengajarkan dia. Maka dia sekarang mengisi acara-acara yang banyak di Arab, di channel Iqra, di channel Al Jazeera, di banyak channel dia isi acara Halaqah Al-Quran. Anak ajaib judulnya, ulama cilik, bukan cuma bisa ngomong ceramah, bukan, memang ulama cilik, banyak ilmunya, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mengajarkan dia ilmu agama kecuali baca dari kitab-kitab klasik yang terdahulu. Kalau sekarang udah nggak ada, semuanya udah setaraf, udah kelasnya setingkat dengan para profesor Al-Azhar. Tapi hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun saja. Kita lihat adegan dia ketika dia diwawancari. Saya masukkan ke dalam Powerful Tilawah, Syarif Sayyid. Ini nasyid ini adalah isinya tentang motivasi menghafal Al-Quran. Ini Syekh Fahad Al-Kandari, pembawa acara Musafir Ma'al Quran. Ini adalah Syekh Fahad Al-Kandari dari Kuwait, imam besar Masjid Kuwait selain Ustaz Al-Afasi. صعب علي أسأل منه أنا أقول لك أخوكم ومحبكم فهد راح تشوف حفظهم بإذن الله قوي ولكن اعزم معاي بهذه الدراسة الجميلة والسهلة اللي راح أعطيك إياها بإذن الله تعالى. Dia menuju ke Mesir. Nah, ini anaknya Syarif Sayyid. الأب بابنه وكيف أن تفرغه وحرصه على شريف أبرز لنا شابا متميزا متقنا لحفظ القرآن. ini Syarif Sayyid. ما شاء الله تبارك الرحمن شيخ شريف في 3 شهور. ولكن النقطة المهمة يعني أصبح دور الوالد مهم. طبعا نعم. لأن الوالد الأم لها بعض التحفيظ، لكن الوالد عليه دور أكبر. الوالد يقوم، الوالد كيف يتعامل مع ابنه هو عامل أساسي في تحفيظ الولد، كما أنه كان يحفزني ويشجعني لحفظ القرآن الكريم. كان في الأول على قصار الصلاة الشيخ حصلت مع والدته في الآيات القصيرة، بعد كده والدته ودته المسجد عشان يتعلم مع فضيلة الشيخ عبد الشكور محمود. قعد فترة كده بتاع 3 Dia menceritakan apa yang tadi saya kisahkan, bahwa awalnya ayahnya ini ketika Syarif belum lahir, ayahnya berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan menjadi salah seorang ulama besar pada zamannya. Ini doa ayahnya. Kemudian ketika ibunya hamil, yaitu mengandung Syarif, ayahnya bermimpi bahwa beliau berada di sebuah taman apel, di sebuah kebun apel. Banyak sekali buah apel, tapi ada satu buah apel yang begitu besar ukurannya dan begitu ranum sampai dia rendah sekali, bisa dipetik dengan tangan. Kemudian Sayyid, bapaknya Syarif, memetik apel tersebut di tengah-tengah kebun apel. Dan takbir dari mimpi tersebut adalah Allah anugerahkan kepadanya sebuah apel yang menjadi ilustrasi tentang Syarif Sayyid, anak yang menjadi hafiz Al-Quran sebagaimana doa dari ayahnya. كافي مننا يعني كل واحد مشغول بدراسته مشغول ببيته مشغول. Dia bilang ketika anak ini masih kecil, saya tidak peduli dengan pendidikan Al-Qurannya kecuali ya sewajarnya saja, karena saya sibuk dengan bekerja. Sehingga dia belajar Al-Quran bersama ibunya, hafal 4 juz tapi tidak naik-naik, tidak nambah-nambah. Ketika diberikan kepada Syekh,
akhirnya dia bisa survive. فاستوسم فيها قليلا ثم أرسل إلى والده. الشيخ بعت لي في يوم من الأيام وقال لي الولد إمكانيات الحفظ عنده حلوة وعاوزك تراعيه وإن شاء الله. Syekhnya ini seorang pencari bakat, hafiz Al-Quran yang tahu bakat-bakat menghafal Al-Quran. Kemudian syekhnya mengetes Syarif Sayyid dengan menyuruh hafal syair yang sangat panjang. Biasanya anak-anak lain ngafalnya seminggu, dia ngafalnya cuma dalam 20 menit saja. Ya Syarif, kamu hafal ini, nanti kalau sudah selesai datang ke saya. Dipikir sama Syekh ini, beberapa hari nanti baru datang. Enggak, dia duduk sebentar di belakang Syekh ini, kemudian dia katakan, Syekh saya sudah hafal. Yang anak lain hafalnya beberapa hari, dia hafalnya nggak sampai setengah jam. Syekh saya sudah hafal. Kata Syekhnya, nggak mungkin, tapi saya sudah hafal. Coba kamu perdengarkan. Diperdengarkan syair itu, syair tentang kasidah tentang Al-Quran. Akhirnya Syekh ini paham anak ini punya mauhub. Allah memberikannya anugerah khusus untuk menghafal Al-Quran. Sehingga dia dimintai ke orang tuanya, ya Pak Sayyid boleh saya jadi guru anak ini. Jadi Syekhnya sendiri yang ingin supaya jadi guru anak ini, akhirnya dia bisa hafal. يا سمرة كويس. فاستجبت لطلبه وقعدت معاه فترة كده فبدأت إن أنا أحط برنامج معين فلقيت الثمرة بتأتي يعني. أنا انتهيت من الحفظ القرآن وأنا عندي 7 سنين 8 أشهر. 7 سنين و9 أشهر أنا كنت منتهي من التجويد. منتهي من التجويد اللي هو تحفة الأطفال والجزرية. تمام. نعم. بدأت أنا بقى في القراءات. في القراءات بدأت 8 سنوات تقريبا بدأت في القراءة. يعني تقريبا. نعم. بدأت بعد ذلك في القراءات. كنت أجلس مع شيخي. أولا بدأ معنا أنه كان يجلس معنا من العصر إلى الفجر. لكن هو كان عاوز belajar qiraatnya, kata dia, minal asr ilal fajr. Belajarnya dari asar sampai subuh. Awalnya ini belum 23 jam, baru setengah hari dari asar sampai subuh. Dia duduk bersama, dan syekhnya luar biasa, mau duduk bersama anak ini di masjid dari asar sampai subuh. Semalaman mereka cuma tidur setengah jam, kemudian ngafal Quran lagi sampai subuh. Kemudian bertambah porsinya sampai 23 jam. Awalnya dari asar sampai subuh, dan dia kuat. قراءات كما أخذت القرآن في فترة قصيرة لأن بفضل الله سبحانه وتعالى يحقق هذا الإنجاز. Bahasa dia karena udah punya ilmu, dia bilang semua ini fadlullah, anugerah dari Allah. Aku hafal Al-Quran dalam waktu yang singkat, semua ini karena anugerah dari Allah. Dia tidak mengatakan karena aku pintar, karena gurunya hebat, metodologinya bagus. Nah, fadlullah. Inilah inti dari pembicaraan kita. Yu'til hikmata man yasha. Suka-suka Allah mau ngasih ke siapa. Makanya dia bilang bifadlillah ta'ala. في القراءات في فترة قصيرة. فالقراءات تقف في 8 سنين. فهو أعلن وظن كثير من الطلاب أنه سيأخذ القراءات في 6 أشهر. فبدأنا. Berarti bukan 8 bulan. Maksud saya tadi saya lupa, 6 bulan belajar 10 qiraat. Dan syekhnya sudah menebak, ini anak bisa 10 qiraat dalam waktu 6 bulan. Makanya kata syekhnya, ya Syarif, kamu bisa ngambil qiraat dalam 6 bulan? Kata Syarif, insya Allah. Murid-murid syekhnya yang lain 8 tahun ngambil qiraat ini. Ya Syarif, kamu mau mengambil qiraat ini, memecahkan rekor 6 bulan? Kata Syarif, insya Allah. Akhirnya dia belajar, makanya syekhnya membantu 23 jam, selesai 6 bulan qiraat yang 10. كان يأخذ أولا من العصر إلى منتصف الليل ثم من العصر إلى الفجر إلى أن وصلت إني كنت بأخذ 20 ساعة في اليوم مذاكرة و3 ساعات تحضير لأن طبعا القراءات جمعا. Dia bilang pertama dari asar sampai tengah malam, kemudian dari asar sampai subuh, kemudian dari asar sampai zuhur, kemudian dari asar sampai asar. Full selama 6 bulan. 20 jam saya menghafal, 3 jam saya store kepada syekh saya, 1 jam lagi untuk tidur dan makan, setengah jam. غير إفرادا اقرأ برواية كذا فليست محتاجة لكن جمعا هذا الأول قالوا الأول بعد كده ابن كثير. فكنت بحضر في 3 ساعات ونصف ساعة نوم ونصف ساعة أكل. ما شاء الله. طبعا هو كانت في البداية محرقة. نعم. لكن بفضل نهايتها مشرقة بفضل الله. نعم. هو لا يأتي هذا العلم وهذا الوصول إلى هذه المكانة ما شاء الله. حفظ القرآن ب3 شهور. القرآن بإتقان. فذهبت يعني الواحد افتروا على الله. Ini dites bacaannya oleh Syekh Fahad Al-Kandari. الله يبارك فيك يا رب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله
متاع قليل متاع قليل ولهم عذاب أليم. ما شاء الله. هذه في أي سورة؟ في سورة النحل في الصفحة الشمال، في نصف الصفحة الأخيرة، في الجزء الرابع عشر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظك على قراءتك وعلى إتقانك وعلى مخارجك وعلى قراءتك الجميلة والرائعة. الله يبارك. الله يجزيك. Lihat, tidak ada kesan tertekan, kesan capek menghafal Al-Quran ketika masa kecil dihabiskan dengan belajar 23 jam. Ini nggak ada kesan apapun selain wajahnya berseri-seri dengan cahaya Al-Quran. Dia tersenyum, akhlaknya mulia. Bahkan nanti di adegan lain, saya kemarin pas nge-download nggak berhasil, nanti akan saya download lagi. Adegan ketika dia memohon doa kepada bapaknya sambil dia cium. Orang Arab kalau menghormati orang tua bukan cium tangan saja, dia cium keningnya, dia cium kening bapaknya, dia cium tangan bapaknya, dia bilang, ya bapak, doakan saya menjadi seorang ulama besar di zamannya. Sebagaimana doa bapaknya dulu ketika dia belum lahir. Ternyata itu Allah tanamkan dalam hatinya. Kemudian dia katakan, ya bapak, doakan supaya saya jadi salah satu ulama besar pada zaman ini. Sehingga kata bapaknya, ya Allah, jadikan anak ini ulama besar di zamannya. Dan dia punya saudara-saudaranya juga sudah hafal Al-Quran, cuma sedahsyat dia, memang mauhub. Allah berikan anugerah ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang disebut dengan Al-Quran. Ilmu itu bukan sekedar muktasab, bukan cuma dicari, tetapi yang lebih dahsyat dari itu adalah mauhub, pemberian dari Allah SWT. Lantas, apa yang dinasihatkan ulama dari pemahaman ini? Pertama, perbanyaklah doa dan tadarruk kepada Allah. Setengah dari keberhasilan kita ada di dalam untayan doa. Ini nasihat pertama dari Syekh Fahad Al-Kandari dan ulama-ulama penghafal Al-Quran. Banyak-banyak berdoa. Doa orang tua terutama ini mustajabah. Minta doa kepada ayah dan ibu kita. Ini doa yang mustajabah. Ya ayah, ya ibu, jadikanlah, berdoalah supaya Allah menjadikan saya seorang hafiz Al-Quran. Berdoalah supaya Allah menjadikan saya seorang mujahid fi sabilillah yang berdakwah dan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah, berdakwah di Masjid Istiqomah, berdakwah di Bandung dan segala macam. Berdoalah supaya saya menjadi seorang anak yang nanti di akhirat termasuk min ahlul Quran, ahlul Quran, yang mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yang mereka itu mendapatkan tajul waqar, mendapatkan mahkota yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita minta itu kepada siapa? Ayah ibu kita. Mustahil kita akan mendapatkan ilmu Al-Quran yang benar kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana mungkin kita akan dapat doa yang baik kalau kita tidak baik kepada mereka? Dan banyak-banyak berdoa di waktu yang mustajabah. Salah satu waktu yang mustajabah ketika sujud dan sebelum salam. Ketika kita sholat, dalam sujud dan sebelum salam. Kalau yang sebelum salam ini riwayatnya dari Ibnu Abbas, dikatakan bahwa kami di masa Rasul suka berdoa di waktu sujud. Dan kemudian juga berdoa sebelum kami salam dengan doa yang baik-baik apapun yang kami inginkan. Tidak dibatasi doa tertentu. Maka sebelum salam baca doa. Tapi harus berbahasa Arab. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan li la alayya. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi saya, bukan sebagai mudarat atas diri saya. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan li la alayya. Atau hujjatan lana la alayna. Allahumma ij'al al-Quran hujjatan li la alayya. Jadikan Al-Quran itu sebagai syafaat, kemudahan bagi saya, dan bukan mudarat atau kesusahan bagi saya. Atau berdoa Allahumma ja'alni min huffadil Quran atau min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan aku termasuk penghafal Al-Quran. Sekarang sejak saya tahu acara ini, setiap saya salat saya pasti menghafal, mendoakan apa? Allahumma ja'al usratana min huffadil Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami penghafal Quran semuanya. Saya, istri saya, anak-anak saya semuanya jadi penghafal Quran. Cucu saya, ya doanya Maryam, doanya istri Imran, doanya Zakaria, doanya Ibrahim, semuanya berhasil kan? Doa. Setengah dari keberhasilan kita itu ada di dalam untayan doa. Kalau kita yang sudah punya anak atau yang akan punya anak, masih bayi dalam kandungan misalnya, banyak-banyak berdoa, ya Allah, jadikan anak ini hafiz Al-Quran. Dan jangan sekali dua kali, terus menerus. Doa itu dawam, terus menerus, karena doa itu juga ibadah, pahalanya besar. Allahumma ja'al hadal gulam hafiz Al-Quran. Allahumma ja'al hadal walad bin hafiz Al-Quran, dan sebagainya. Ya Allah, jadikan ini penghafal Al-Quran. Cari doa-doa yang solih, kemudian tambahkan di dalam sholat kita sebelum kita salam.
Setelah kita baca innaka hamidum majid, kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, baru doa yang bebas. Selama ini kalau tahiyat doa terakhirnya apa? Setelah innaka hamidum majid salam enggak? Setelah innaka hamidum majid masih ada doa 4 tauz kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam 1, wa min azabil qabri 2, wa min fitnatil mahya wal mamat 3, wa min syarri fitnatil masih dajjal 4. Baru setelah itu mimma yasha, doa apa saja yang dia kehendaki yang bagus-bagus. Dan saya yang paling sering selain berdoa ya Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi, ya Allah perbaikilah akhlak saya sebagaimana Engkau memperbaiki dan memperindah wajah saya, maka perindahlah akhlak saya. Saya juga berdoa Allahumma ja'alni min hufadzil Quran, ya Allah jadikan saya orang yang hafal Quran, bukan cuma hafal hurufnya tapi hafal dengan maknanya dan amalannya, sehingga benar-benar menjadi ahlul Quran. Saya doakan anak saya sebut satu-satu. Allahumma ja'al Aisyah, Allahumma ja'al Maryam, Allahumma ja'al usratana kulluhum min huffazil Quran. Semuanya penghafal Quran. Alangkah indahnya keluarga yang semuanya hafal Quran. Apalagi kalau bisa 30 juz semuanya hafiz Al-Quran. Ibu, bapak, anak, cucu semuanya. Nanti cari menantu juga hafal Quran, semuanya hafal Quran. Maka Allah akan berikan khairan katsiran. Pasti dimudahkan urusan-urusan yang lain. Doa. Dan salah satu rahasia suksesnya Syarif Sayyid menghafal semua hafalan yang baik-baik ini karena doa dari ayahnya, doa dari ibunya. Kalau dalam kisah Maryam dan Isa itu buah doa dari neneknya Isa, yaitu istri Imran. Dan keluarga ini juga buah doanya Nabi Ibrahim. Jadikanlah dari keluargaku semuanya para solihin. Salah satunya keluarga dari Nabi Ibrahim itu nanti keturunannya Bani Israel, yaitu Zakaria dan Imran. Zakaria menikah dengan, jadi ada seorang laki-laki punya anak perempuan dua-duanya solehah. Yang satu dinikahi Zakaria, yang satu dinikahi Imran. Coba lihat, luar biasa nih keluarga nih. Bapak ibunya, istri Imran dan istri Zakaria, istri Imran dan istri Zakaria ini saudara, kakak adik. Satu perempuan dinikahi Nabi Zakaria, satu lagi dinikahi orang soleh yang bernama Imran. Sehingga muncul lagi anak dari mereka, Maryam, muncul lagi cucu, maka disebutlah Isa dan Yahya itu sepupuan. Satu keluarga, semuanya hebat. Atau nanti yang di atasnya lagi ada Yusuf bin siapa? Bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Coba bayangkan, 4 keturunan Nabi semuanya. Yusuf, dan ini bukan jauh enggak, langsung. Yusuf bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. 4 keturunan yang langsung ketemu dengan Nabi-Nabi semuanya. Ini doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini saya selalu manfaatkan terutama dalam waktu-waktu mustajabah. Salat ketika sujud sebelum salam, atau hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Ini waktu-waktu mustajabah. Hari Jumat setelah sholat asar sampai maghrib mustajabah. Sepertiga malam terakhir mustajabah. Ini sekarang Ramadan mustajabah. Terus berdoa, banyak-banyak berdoa di bulan yang syahrul doa, bulan doa yang seperti sekarang ini, terutama nanti 10 malam terakhir itikaf doa, ya Allah jadikan saya hafiz Al-Quran, jadikan saya hafiz Al-Quran, jadikan keluarga saya hafiz Al-Quran, walaupun hafalnya setengah Al-Quran, seperempat Al-Quran, sepertiga Al-Quran, yang penting hafiz Al-Quran. Kalau bisa kamilan, sempurna. Mungkin Allah beri satu di antara mereka yang sempurna, yang lain setengah, seperempat, sepersepuluh, yang penting hafal Al-Quran semuanya. Kita doakan ya Allah jadikan ibu bapak saya juga hafal Al-Quran. Kalau mereka dapat misalnya juz amma saja udah luar biasa tuh. 1 juz. Adik-adik saya hafal Al-Quran dapat setengah Al-Quran 15 juz, saya hafal Al-Quran dapat sempurna. Subhanallah, semuanya hafiz Al-Quran. Dan ini keberhasilannya, rahasianya adalah perbanyak doa dan tadarru. Apa tadarru? Curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, bicara yang lembut kepada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ini tadarru, berdoa dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah berputus asa memohon kepadamu ya Allah, kata Nabi siapa? Zakaria. Sesungguhnya istriku, sesungguhnya aku, sesungguhnya
curhat. Ya Allah, aku lagi ngafal surat ini tapi begitu beratnya bagiku, mungkin banyak dosa, ampunkanlah dosaku, mudahkanlah ilmu ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala dan sebagainya. Minta kepada Allah, Allahumma sahil, yassir ya Rabbana yassir, anta muyassir, engkau lah yang memudahkan segala urusan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Koleksi banyak doa-doa yang baik sebagaimana kita mengkoleksi barang-barang kesukaan kita. Ada orang mengkoleksi perhiasan, ada orang mengkoleksi kaos, ada orang mengkoleksi jeans, ada orang mengkoleksi jilbab, ada orang mengkoleksi bros, ada orang mengkoleksi jam, ada orang mengkoleksi berbagai macam barang. Koleksi juga doa-doa yang solih yang berhubungan dengan masalah kita, sehingga kita bisa membacanya di dalam sholat, di dalam sujud, di sepertiga malam, di waktu-waktu mustajabah, di bulan Ramadan, di ketika i'tikaf, antara azan dan iqamah, antara dua khutbah, semua ini waktu mustajabah. Perbanyak doa. Ini rahasia dari Syarif Sayyid. Selanjutnya, mungkin satu adegan lagi kita lihat seorang anak yang buta juga di Mesir, hafal Al-Quran dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Enggak sampai 2 tahun, 1 tahunan dia hafal Quran. Yang luar biasanya lagi, ketika ditanya sama Syekh Fahad Al-Kandari, apa kamu pernah berdoa supaya Allah berikan kamu mata? Kata dia, enggak pernah. Dan saya tidak mau berdoa diberikan mata. Kenapa? Saya bersyukur dengan Allah cabut penglihatan saya ini, maka Allah telah membebaskan saya dari salah satu sebab masuk saya ke dalam api neraka. Dengan Allah butakan mata saya, Allah hindarkan saya dari dosa-dosa mata. Maka saya bersyukur, nggak bisa ngelihat. Dan saya yakin seperti kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia taruh kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu tempel di dinding dia. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Jika Allah mencabut satu nikmat dari hamba, Allah berikan 2 nikmat dari sisi yang lain kepada orang itu. Dicabut nikmat mata, Allah berikan nikmat Al-Quran. Dan itu bukan 2, lebih dari 2 berarti. Al-Quran, nikmat yang sangat banyak. Khairun katsira. Inilah dia anak hafiz Al-Quran yang menghafal Al-Quran dengan susah payah dan diberikan anugerah oleh Allah SWT. Ini anaknya. Semuanya happy menghafal Al-Quran. قصة معاذ القرآن أنها كانت طويلة وشاقة. معاذ ما شاء الله بدأ يحفظ نصف القرآن، ولكن في نصف الطريق معاذ أصيب بمرض. ما هي قصة هذا المرض؟ كنت في مسابقة. Kata dia, saya pernah ikut acara musabaqah, namanya musabaqah seruling emas. Artinya suara dia bagus, makanya ikut musabaqah seruling emas. نعم عشان بعد شوي تسمعنا إن شاء الله بصوتك الجميل. نعم أكمل. وبعد ذلك يعني طلعت على التلفاز. بعد ذلك أتاني هذا المرض. Saya lagi menghafal Al-Quran, baru sekitar 6 juz saya hafal Al-Quran, tiba-tiba saya datang penyakit. Penyakitnya itu batuk yang begitu berat sampai saya tidak bisa bicara, sampai saya panas tinggi gara-gara batuk ini. Ketika saya sedang memperdengarkan bacaan Al-Quran saya kepada syekh saya, tiba-tiba datanglah penyakit batuk ini. Saya batuk terus menerus, nggak bisa ngetor hafalan. Kata syekh saya, Muaz, kembalilah ke rumahmu, nanti kalau udah sembuh baru kamu datang lagi ke sini. Berapa jarak antara rumah dia dengan syekh ini? Jaraknya sekitar lebih dari 3 kilo. Dia jalan kaki untuk belajar Al-Quran. Bapaknya sibuk dengan bekerja, ibunya sibuk juga. Akhirnya dia jalan kaki sendiri kurang lebih sekitar 3 kilo. Akhirnya dia lebih dari 6 bulan tidak datang ke masjid itu lagi karena dia sedang sakit yang luar biasa, dan dia lupa dengan bacaan Al-Quran yang selama ini dia hafal karena menanggung sakit yang berat. Dia pikir, oh mungkin saya sudah mau meninggal nih, sakit batuk yang parah banget. Dia pikir saya mau meninggal. Lalu suatu hari di masjid setelah selesai sholat asar, saya berbicara kepada Allah. Bukan berdoa, saya berbicara kepada Allah. Ya Rabbi, bukankah aku sedang berjalan di jalanmu? Aku sedang menghafal ayat-ayatmu. Maka jika engkau ridho, mudahkanlah ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku dan jadikanlah aku seorang hafiz Al-Quran. كنا نمشي من هنا لعند الموقف بتاع البلد فوق، يعني تقريبا بالخطوة السريعة ربع ساعة أو ثلث ساعة.
Setelah dia berdoa di waktu asar, lagi-lagi sholat Jumat, hari Jumat, setelah asar, doa mustajabah. Dia berdoa, ya Allah, saya sedang berada di jalanmu, menghafal Al-Quran, tetapi saya engkau uji dengan sakit batuk yang membuat saya tidak bisa lagi menghafal Al-Quran. Mudahkanlah saya, ya Allah. Akhirnya setelah dia berdoa, kurang lebih 1 bulan kemudian, batuk itu sembuh total. Di Mesir banyak orang yang miskin, sehingga tidak bisa berobat jauh-jauh dengan perobatan yang bagus, sehingga dia hanya mengandalkan obat-obat biasa atau beberapa herbal. Ternyata nggak sembuh juga, tapi dengan doa kurang dari 1 bulan akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Setelah dia sembuh, hafalan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Langsung dia hafal Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Jadi 2 tahun itu gara-gara ditunda dengan sakit. Aslinya dia hafal Quran kurang dari 1 tahun. Hafiz Al-Quran. مشي على الأقدام علي أو على ولد الموت. جاهز؟ Mau dites sama Syekh Fahad Al-Kandar. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا أقرأ لك منه. أنا فتحت الآن. اقرأ تفضل. Dia setelah hafiz Al-Quran diberikan hadiah Quran Braille. Akhirnya sekarang dia bisa baca Al-Quran Braille. الثالث سورة البقرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Arti lagunya, betapa bahagianya para penghafal Al-Quran, betapa bahagianya para penghafal Al-Quran. Masa ada hufal. محمد سعيد طفل حفظ القرآن Ini juga anak lain yang hafal Al-Quran. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang punya keterbatasan, baik keterbatasan dari keluarga karena bukan orang kaya yang punya biaya untuk belajar ke sekolah-sekolah hafiz Al-Quran yang ternama di kota Kairo. Rata-rata tinggalnya di desa pelosok di Mesir. Tetapi karena mauhub, Allah berikan itu kepada mereka, bahkan mereka bisa lebih dahsyat daripada anak-anak lain. Kenapa? Salah satu rahasianya adalah doa. Maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan ilmu ini kepada siapa yang Dia kehendaki, maka mintalah kepada Allah. Bukan kita cari sendiri saja yang kita andalkan, tapi minta juga kepada Allah. Walaupun kita udah sampai capek mencari, kalau Allah tidak berikan, gak akan dapat. Cari dengan sungguh-sungguh, tapi di malam hari, di waktu-waktu tertentu, berdoa dan bercurhat kepada Allah. Ya Allah, beri saya ilmu ini. Ya Allah, jadikan saya seorang hafiz Al-Quran. Kenapa kata Nabi? Seseorang itu derajatnya di surga tergantung ayat terakhir yang dia hafal dari Al-Quran. Makin tinggi dia, makin banyak hafal Al-Qurannya, makin tinggi derajatnya di surga, insya Allah. Ini hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk berdoa menjadi seorang hafiz Al-Quran, mendoakan anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran, dan belajar bersama-sama saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabr dalam menghafal Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran, insyaallah. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau didiskusikan dari akhwat dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan kepada ikhwan fillah yang mau bertanya. Untuk ikhwan satu, insyaallah akhwat satu. Ada akhwat? Atau dari ikhwan dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semangatnya ini mau belajarnya itu sudah pensiun kayak gini, apakah mungkin yang
Pak Ustadz sampaikan itu bisa kami ini juga dapat moga itu kemudahan ya. Karena saya berusaha untuk belajar, ada yang dapat aku untuk mengerti ayat per ayat. Kadang ayat apal ayatnya udah lama apalnya nggak hilang-hilang, tapi kalau artinya baru dihafal 2 hari hilang dia. Nah, ini apa rahasianya? Baik. Usia berapa Pak? 52 tahun. 58 tahun. Ada seorang ibu usianya 76 tahun, hafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Jadi 1 bulan dia menghafal sekitar 3 juz. Berarti 10 hari 1 juz. Kurang lebih 1 minggu 1 juz. 1 bulan 3 juz, karena 3 minggu hafal, 1 minggu lagi murajaah. Jadi 1 minggu 1 juz, 1 juz, 3 juz, sisa 1 juz. 1 minggu lagi dia murajaah. Ketika ditanya, di usia segini yang banyak orang mengeluh mudah susah menghafal, mudah lupa segala macam, kok kamu bisa? Ini juga acara sama Fahad Al-Kendari. Bukan hanya dengan anak-anak, nanti juga ada halaqah yang khusus dengan orang-orang yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun. Ternyata rahasianya apa? Saya tidak peduli apakah saya akan khatam atau tidak ketika saya nanti meninggal. Tapi yang saya peduli, hari ini saya hafal berapa ayat. Terserah mau nanti meninggalnya setengah Al-Quran, seperempat Al-Quran, atau mungkin mudah-mudahan khatam, itu saya nggak peduli. Yang penting hari ini saya udah hafal berapa ayat Al-Quran. Itu yang dia fokus aja, 1 hari berapa, 1 hari berapa. Awalnya sih 1 hari cuma setengah halaman atau seperempat halaman, tapi lama-lama kan udah terbiasa, udah mudah, akhirnya bisa 1 hari bisa beberapa halaman. Itu tergantung kebiasaan. Makanya tidak pasti harus 1 hari terus 1 halaman, nggak harus juga. Jadi awalnya 1 hari cuma 2 baris, naik lagi setelah beberapa lama jadi 3 baris, 4 baris, 5 baris, sampai 1 halaman sehari. Itu tergantung kemampuan. Makanya dia bilang, saya hanya fokus sehari saya hafal berapa ayat, bukan saya harus khatam nanti dalam waktu berapa lama. Alhamdulillah saya bisa khatam 1 tahun. Itu juga nggak terduga, anugerah dari Allah. Lagi-lagi dia bilang anugerah dari Allah. Cuma target saya per hari, bukan per tahun. Nanti hafal, enggak, harian. Setiap hari saya hafal, setiap hari saya hafal. Dan saya pastikan nggak boleh tidur sebelum saya selesaikan target saya hari itu menghafal berapa ayat Al-Quran. Nggak boleh tidur, diwajibkan bagi dirinya sendiri. Adapun bagaimana cara untuk bisa memahami Al-Quran dengan menghafal terjemahan, memang yang paling efektif bukan menghafal terjemahan, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dengan menghafal terjemahan sama capeknya, cuma efektivitasnya lebih efektif belajar bahasa Arab langsung, sehingga kita tidak perlu lagi menghafal terjemahan langsung. Apa yang kita baca kita hafal. Dan kalau nanti misalnya Bapak sambil belajar Al-Quran, sambil menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, pas sudah dapat 5 juz, ternyata bahasa Arabnya udah bagus, maka sisa 25 juz itu mudah sekali, cepat sekali. Kenapa? Udah paham. Saya merasakan sendiri menghafal Al-Quran setelah paham bahasa Arab dengan sebelum paham bahasa Arab itu beda banget. Setelah paham bahasa Arab, sehari saya bisa menghafal dengan kesibukan 2 lembar. Sekali duduk, 1 jam 2 lembar bisa dapat. 1 jam baca, hafal udah langsung. Kenapa? Paham bahasa Arab, lebih cepat kan? Jadi kalau mereka bisa sehari sampai setengah juz hafal Al-Quran, memang ya paham sih. Sebetulnya salah satu aspek penunjangnya adalah paham. Di Palestina juga ada anak yang hafal Al-Quran 40 hari 30 juz kan? 40 hari 30 juz, 1 hari 1 juz rata-rata. 40 hari khatam. Sehari dia hafal berapa? Kata dia 1 juz. Awalnya 1 hari 1 lembar, 2 lembar, lama-lama 1 hari 1 juz setengah sampai 2 juz 1 hari. Daurah ketika musim panas kayak sekarang nih di Palestina, ada pelatihan menghafal Quran untuk anak-anak di masjid atau untuk siapa aja yang mau di Gaza, terutama di musim panas mengisi liburan. Biasanya mereka hafal Quran, terutama bulan Ramadan. 40 hari khatam 30 juz. Caranya gimana? Ya memang hafal Quran dengan memahami itu lebih cepat daripada menghafal hurufnya tanpa paham. Memang agak lebih sulit. Jadi belajar bahasa Arab. Nanti juga bisa nonton banyak acara di channel-channel Arab yang bagus-bagus banget acaranya. Dan betapa kasihannya kita kalau nggak bisa bahasa Arab, banyak yang terlewatkan oleh kita. Anak-anak nggak pernah nonton TV Indonesia. Saya sering cerita, selalu saya setel channel Arab. Daripada saya beli video game segala macam, mending saya beli parabola 1,5 juta, udah bisa channel Arab mana yang saya suka. Jam 8 itu acara halaqah yang kayak gini. Anak-anak senang, wah saya pengen jadi Syarif Said, kata anak saya. Saya pengen seperti yang tadi Muaz, sehingga dia hafal Quran senang, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Kalau saya bicara rahasia dengan istri saya, dia udah ngerti. Kadang-kadang ngomong yang nggak boleh mereka dengar pakai bahasa Arab, mereka ngerti. Ngomong ini ya, kata Aisyah, berarti udah sering dipakai di rumah. Dan trik tips belajar bahasa Arab, jangan belajar grammar dulu, pasti putus asa. Jangan belajar grammar dulu, pasti akan putus asa. Bukan ini apa, banyak yang kayak gitu. Tapi langsung belajar conversation,
langsung belajar muhadatsah, langsung belajar ngomong. Terserah salah nggak apa-apa. Misalnya ana yadhabu ilal madrasah, yang aslinya ana adhabu jadi yadhabu, nggak masalah salah gitu. Grammarnya ntar aja. Udah setahun belajar, dah lancar ngomong, belajar grammar. Sama kayak anak kecil, belajar ngomong dulu aja. Baru belajar tata bahasa Indonesia, kelas 1 SD kan. Tapi 6 tahun pertama, dia belajar ngomong aja. Salah nggak masalah, malah kalau dia salah kita ketawa karena lucu, nggak masalah. Tapi nanti pas kelas 1 SD, baru belajar dikir-dikir, ini namanya kata benda, ini kata kerja, segala macam. Nanti, kalau awal-awal udah langsung kata benda, kata kerja, kita ngomong juga belum bisa, pasti bingung. Syarat belajar bahasa, terutama bahasa Arab yang begitu kompleks grammarnya, langsung ngomong aja. Belajar bicara, jangan belajar grammar. Grammar dikit-dikit aja porsinya. Makin kesana makin nambah porsi grammar. Tapi di awal nggak usah belajar grammar. Itu. Dari akhwat? Mungkin dari akhwat ada? Tidak ada? Baik. Tidak ada. Ya, Pak.